Senior Real Madrid siap perpanjang kontrak. Kontrak Karim Benzema bersama Los Blancos sejatinya baru akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Akan tetapi, manajemen Al Real memutuskan untuk memperpanjang kontrak Benzema sebelum musim 2020-2021 ini berakhir. Musim ini Benzema memang masih tampil produktif. Penyerang berusia 33 tahun itu merupakan salah satu pemain terbaik Los Blancos dengan catatan 25 gol dan 6 assist dari total 36 penampilannya di semua kompetisi. Karim Benzema bukanlah satu-satunya penggawa senior Real Madrid yang siap memperpanjang masa baktinya. Diario AS melaporkan bahwa juga ada Luka Modric yang siap menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi 1 musim dalam waktu yang dekat ini. Mohamed Salah takut dijual oleh Liverpool. Mohamed Salah pertama kali mendarat di Anfield pada tahun 2017 silam. Sejak saat itu, sang winger menjadi mesin gol andalan bagi The Reds, dan musim ini Mohamed Salah masih tampil apik bagi The Reds. Musim ini ia berhasil mengemaskan 28 gol dari total 44 penampilannya bersama Liverpool. Kini The Athletic mengklaim bahwa Mohamed Salah saat ini merasa resah. Ia mulai cemas jika didebak oleh Liverpool dalam waktu yang dekat ini. Sang winger dijanjikan akan diberi kontrak jangka panjang di Liverpool. Namun sejauh ini Liverpool masih juga belum memberikan kontrak yang baru. Mohamed Salah cemas jika janji itu tidak akan terlaksana, sehingga ia akan didebak oleh tim asal Merseyside itu dalam waktu yang dekat ini. Ia kabarnya masih ingin melanjutkan karirnya bersama The Reds, sehingga ia ingin mendapatkan kontrak yang baru di Liverpool. Namun jika kontrak itu tak kunjung datang, maka ia akan siap berpisah dan hengkang dari sana. Dan menurut gosip yang beredar, Mohamed Salah kini mengarahkan pandangannya ke Spanyol dan mungkin akan berlabuh ke Real Madrid ataupun Barcelona. Timnas Belanda siap hadapi Euro 2020 tanpa Virgil van Dijk. Pelatih Timnas Belanda yakni Frank de Boer mengaku sudah menyiapkan langkah antisipasi andai Virgil van Dijk tak bisa dibawa ke Euro 2020. Ia juga tak ingin memaksakan Virgil van Dijk sembuh lebih cepat. Saat ini Van Dijk masih terus menjalani proses penyembuhan cedera lutut yang ia derita semenjak Oktober yang lalu. Jika proses penyembuhannya berjalan secara lancar, maka Van Dijk diprediksi bisa tampil kembali pada Mei 2021 mendatang. Namun sekarang timnas Belanda sudah memiliki beberapa nama yang bisa digunakan untuk menggantikan posisi dari Virgil van Dijk. Beberapa nama diantaranya adalah Daley Blind, Steven de Vrij, Matthijs de Ligt, serta Piers Kers. Timnas Belanda tergabung di grup C 2020 bersama Austria, Makedonia Utara, dan juga Ukraina. Siap berpisah, AC Milan sudah tentukan harga jual dari Romagnoli. AC Milan masih berusaha untuk memperpanjang kontrak sang kapten yakni Alessio Romagnoli. Akan tetapi karena nego yang alot, Rossoneri mulai memikirkan alternatif yang lain. Dan kini menurut kabar terbaru dari Tuttosport, AC Milan kini disebut siap berpisah dengan Romagnoli. AC Milan juga dikabarkan telah menentukan harga jual dari defender berusia 26 tahun itu. Rossoneri hanya akan mau melepasnya jika ada tawaran minimal 30 juta euro. AC Milan sendiri sadar bahwa Romagnoli memiliki sejumlah peminat, di antaranya ada Barcelona dan juga Manchester United. Laporan itu juga mengatakan dana hasil penjualan dari Alessio Romagnoli nantinya akan digunakan AC Milan untuk mempermanenkan servis Fikayo Tomori dari Chelsea dan juga Sandro Tonali dari Brescia. Chelsea terdepan dapatkan Sergio Aguero. Aguero saat ini laris manis di pasaran karena banyak yang menilai striker asal Argentina itu masih belum habis. Chelsea, Juventus, dan Barcelona diberitakan tertarik untuk segera mengangkut jasa dari Aguero. AS mengklaim bahwa Aguero membuka diri untuk pindah ke klub manapun, namun ia meminta bayaran yang cukup mahal. Menurut laporan tersebut, Aguero sudah menyerahkan tuntutannya kepada 3 klub tersebut. Ia kabarnya meminta bayaran sebesar 200.000 pound sterling per pekannya. Ia menilai gaji itu layak ia terima karena performanya dirasa masih cukup bagus. Selain itu, Aguero juga merasa gaji sebesar itu wajar karena pihak klub tidak perlu mengeluarkan dana transfer untuk merekrutnya. Selain faktor gaji, ada pertimbangan lain bagi Aguero untuk memilih klub. Ia kabarnya akan memilih klub yang berani memberikan jam bermain yang rutin bagi dirinya.
Ia tidak mau pindah sebagai penghangat bangku cadangan. Jika dua syarat itu terpenuhi, maka Sergio Aguero siap pindah. Dan menurut laporan tersebut, dua klub memilih mundur dari perburuan Sergio Aguero. Mereka adalah Barcelona dan juga Juventus, yang kabarnya enggan membayar mahal untuk jasa sang striker. Dan kini tinggal Chelsea yang menjadi yang terdepan untuk segera mendapatkan jasa striker asal Argentina tersebut. Manchester United berharap Marcus Rashford bisa fit saat menghadapi Burnley. Marcus Rashford hanya mendekam di bangku cadangan saat Manchester United menang 2-0 atas Granada dan berhak melaju ke babak semifinal. Setelah pertandingan itu, pelatih Ole Gunnar Solskjaer mengkonfirmasi bahwa Rashford absen dalam kemenangan menghasilkan keunggulan agregat 4-0 tersebut dengan cedera dan hanya akan dipanggil masuk ke lapangan jika benar-benar dibutuhkan. Kini seluruh mata akan beralih pada pertandingan Liga Premier Inggris yang akan dilakoni Manchester United melawan Burnley di Stadion Old Trafford. Solskjaer pun menyatakan Rashford akan kembali absen. Mereka kemungkinan harus kembali bermain tanpa Rashford yang tengah menjadi pencetak gol terbanyak Manchester United di ajang Liga musim kali ini. Arsenal dan Manchester United berburu tanda tangan Matheus Martinelli. Guna mendongkrak performa tim di musim depan, sejumlah klub mulai membidik pemain untuk diboyong pada bursa transfer musim panas nanti. Salah satu nama yang tengah menjadi perbincangan belakangan ini adalah wonderkid Brasil, yakni Matheus Martinelli. Gelandang 19 tahun itu sukses menarik perhatian dua klub raksasa Liga Inggris, yakni Manchester United dan juga Arsenal, yang kabarnya ingin segera memboyongnya di bursa transfer musim panas ini. Matheus Martinelli sendiri sejatinya baru menjalani debutnya di tim senior Fluminense pada November yang lalu. Sejauh ini ia juga baru mencatatkan 13 penampilan di ajang Serie A Brasil tersebut. Namun bakat besarnya berhasil mencuri perhatian. Dilansir dari The Sun, manajemen Arsenal telah membuka pembicaraan dengan perwakilan dari sang pemain untuk membicarakan kepindahannya. Meski demikian, langkah The Gunners tidak akan mudah karena Manchester United juga serius untuk meminangnya. Berposisi sebagai gelandang tengah, Martinelli memang sesuai dengan kebutuhan kedua klub raksasa tersebut. Namun meski namanya masih asing dan pengalamannya terbilang sangat minim, Manchester United dan Arsenal harus merogoh kocek yang cukup dalam untuk memboyong sang gelandang ke tanah Inggris. Fluminense diketahui memasang klausul tebus sebesar 35 juta pound sterling atau sebesar 700 miliar rupiah untuk pemain berusia 19 tahun tersebut. AS Roma dan AC Milan saling sikut demi kiper asal Atalanta. Kontrak Pierluigi Golini di Bergamo sejatinya masih berlaku hingga tahun 2023 mendatang. Namun baik dirinya dan Atalanta tak keberatan untuk mengakhiri kerjasama lebih cepat. Situasi ini pula yang dimanfaatkan oleh AS Roma dan juga AC Milan. Saat ini kedua tim tersebut sama-sama membutuhkan kiper yang baru. AS Roma sudah tidak berharap banyak kepada Paul Lopez. Kiper asal Spanyol itu kerap melakukan blunder dan beberapa kali dipinggirkan oleh Paulo Fonseca. AS Roma membutuhkan kiper anjal yang hebat guna menjaga konsistensi di musim mendatang. Mengingat ketajaman mereka di musim ini tidak bisa diimbangi dengan pertahanan yang sangat keropos. Adapun AC Milan sedang mengambil ancang-ancang jika ditinggal oleh Gianluigi Donnarumma. Hingga saat ini negosiasi perpanjangan kontraknya berjalan di tempat. Rossoneri kabarnya menolak permintaan gaji dari Donnarumma yang mencapai 10 juta euro per musimnya. Maka dari itu, Golini dianggap sebagai pengganti yang sepadan. Apalagi mereka sama-sama berlabel kiper timnas Italia. Tuttosport melaporkan bahwa AS Roma dan AC Milan sudah menyiapkan dana segar untuk bisa membawa Golini. Adapun Atalanta diyakini hanya akan melepas sang kiper di atas 35 juta euro. Musim ini, kiper berusia 26 tahun itu tampil cukup mengesankan. Walau sempat mengalami cedera, dia sudah mengoleksi 18 pertandingan dengan berhasil mencatatkan 6 kali clean sheet. Napoli berpeluang rekrut penyerang klub asal London. Napoli terus melakukan persiapan untuk menyambut kompetisi 2021-2022 dan berpotensi untuk mendapatkan tanda tangan pemain lini depan Tottenham yakni Eric Lamela. Eric Lamela bergabung dengan klub asal London Utara tersebut pada Agustus 2013 yang lalu. Namun kontraknya bersama Spurs akan berakhir pada Juni 2022 mendatang. Kontraknya yang akan segera berakhir dengan Tottenham Hotspur membuat Eric Lamela dikaitkan dengan beberapa klub papan atas Eropa.
AC Milan disebut menjadi tim yang berminat untuk mendatangkan sang pemain di bursa transfer musim panas nanti. Akan tetapi laporan terbaru menyebutkan jika Napoli adalah klub yang paling serius untuk segera memboyong sang pemain. Seperti yang diberitakan oleh Delo Sport, unggulnya klub berjuluk Partenope tersebut mendapatkan tanda tangan Eric Lamela lantaran mereka melakukan kontak yang intens kepada sang agen pemain dalam beberapa hari terakhir ini. Jika bergabung dengan Partenope di musim panas nanti, Eric Lamela dipastikan tak akan kesulitan beradaptasi di Serie A Italia. Pasalnya, Eric Lamela pernah bermain untuk AS Roma sebelumnya. Pendidikan Napoli itu tercatat pernah bermain 2 musim untuk AS Roma dan berhasil mencetakkan 21 gol dalam total 67 pertandingannya. Chelsea siap korbankan 5 pemain demi dapatkan Jules Koundé. Kalau melihat skuadnya yang sekarang, tidak heran kalau The Blues membutuhkan sosok bek yang baru. Pertama, formasi yang diterapkan oleh Tuchel menggunakan 3 bek sentral. Sementara stok bek murninya saat ini hanya 4 pemain saja. Maka dari itu The Blues harus mendapatkan tambahan bek baru untuk memperkuat lini pertahanannya di musim depan. Jules Koundé yang masih berusia sangat muda bisa menjadi solusinya. AS melaporkan kalau pemain berusia 22 tahun tersebut masuk dalam radar transfer Chelsea. Dan sejauh ini performa Jules Koundé sangatlah menjanjikan. Apalagi dia berhasil membantu Sevilla memenangkan Liga Eropa pada musim yang lalu. Sang bek diketahui memiliki klausul pelepasan sebesar 80 juta euro dalam kontraknya, angka yang cukup mustahil dipenuhi oleh The Blues dikarenakan situasi pandemi. Salah satu cara yang bisa digunakan oleh Chelsea agar harga Koundé bisa turun adalah dengan menawarkan pemainnya. Lebih lanjut diketahui kalau The Blues telah menyiapkan 5 pemain untuk dimasukkan ke dalam proposal yang akan diberikan kepada Sevilla. 5 pemain yang telah disiapkan adalah Kim Ziyech, Tammy Abraham, Michy Batshuayi, Timo Bakayoko, dan juga sang kiper yakni Kepa Arrizabalaga. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.